Lanjutkan terus tentang daya dukung tiang panjang dari hasil uji CPT dan SPT. CPT dikenal dengan Cone Penetration Test atau uji sondir, sedangkan SPT adalah Standard Penetration Test. Baik, kita bahas sekarang. Yang pertama adalah hasil dari uji sondir ya. Jadi daya dukung dari hasil uji sondir. Ada beberapa teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara konvensional. Kedua, cara Schmerman dan Nottingham. Kemudian yang ketiga, metode Meyerhof. Yang keempat adalah metode Bergman. Dan yang kelima, metode De Ruyter dan Beringen. Nah, kemudian sekarang yang kita bahas, yang pertama adalah cara konvensional. Cara ini sebenarnya sudah dikenal luas ya. Sebelum cara yang lain, cara konvensional ini juga sering digunakan. Jadi untuk menghitung daya dukung ultimate dari hasil uji sondir, kita memerlukan tentunya grafik sondir ya dari hasil pengujian di lapangan. Nah, daya dukung ultimate-nya itu bisa dihitung dengan rumus QU sama dengan QC kali A per F1 tambah JHP kali O per F2. Di mana QC ini adalah nilai konusnya ya. Jadi nilai konus rata-rata yang diambil dari 4D di bawah ujung tiang dan 8D di atas ujung tiang. Jadi nilai QC yang diambilnya adalah di sekitar sini ya. Kalau ini tiang panjang punya diameter, nah maka 8D ke atas berarti 8 kali diameternya. Kemudian 4D ke bawah 4 kali diameter. Jadi nanti nilai QC dari hasil uji sondir ini nanti dirata-ratakan ya. Dirata-ratakan nilai inilah nanti yang menjadi nilai QC di sini dalam rumus ini. Kemudian di sini ada A. A itu adalah penampang tiang. Jadi penampang tiang itu kan banyak jenis ya, bisa segi empat, bisa lingkaran, dan seterusnya. Ini yang simple kita ambil, misalnya ada dua tampang segitiga dan segi empat dan lingkaran. Nah, untuk tampang segi empat, tentu A-nya ini adalah sisi kali sisi ya. Kalau ini sisinya B, ya sisinya B berarti B kali B. Ya, kalau dia segi empat berarti B kali L gitu kan. Nah, kemudian untuk lingkaran A-nya sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat. Nah, D itu adalah diameter dari tiang panjangnya. Nah, ini variabel A di sini. Kemudian F1 dan F2 itu adalah faktor keamanan ya. Nah, selanjutnya adalah JHP. JHP ini adalah jumlah hambatan pelekat sepanjang tiang. Nah, di JHP ini nanti juga diambil nilainya dari grafik sondir. Nah, ini kebetulan yang ditampilkan adalah tahan konus. Jadi di grafik sondir itu ada dua, ada tahanan konus dan tahanan pelekat ya. Nah, jadi jumlah hambatan pelekat nanti kita masukkan kemari dikalikan dengan O. O ini adalah keliling dari tiang. Jadi kalau tiangnya segi 4 tentu kelilingnya adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Atau 4 kali sisinya kalau dia persegi. Kalau lingkaran kelilingnya adalah 2 PR ya. Nah, 2 PR. Oke, R ini adalah jari-jari dari diameternya. Nah, kemudian ya saya rasa cukup jelas ini cara konvensional untuk menghitung daya dukung dari hasil uji sondir. Selanjutnya kita bahas daya dukung pada tanah granuler ya. Tanah granuler atau tanah berpasir ya, tanah berbutir kasar. Nah, ini ada metode dari Schmerman dan Nottingham. Jadi kita tentukan di sini sekaligus ya, ada tahanan ujung dan tahanan geseknya. Jadi menurut Schmerman dan Nottingham ini, Q ultimate atau daya dukung ultimate-nya adalah AB kali FB tambah AS kali FS kurang WP. AB ini adalah luas dari ujung bawah tiang panjang ya. Nah, tadi ada penampang tiang di atas. Nah, jadi luas penampangnya luas penampang ujung tiangnya. Kemudian di sini juga ada AS ya. AS ini adalah luas dari selimut tiang. Luas selimut adalah luas sisi terluar ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tiang panjang ini, luas sisi selimut itu adalah keliling dari tiang panjang ini dikali panjangnya. Ya. Nah, jadi luas tampang dari ujung tiang dikali panjang tiang panjangnya. Nah, itulah nanti menjadi luas selimut. Nah, kemudian di sini ada FB. FB ini adalah tahanan ujung. Nah, tahanan ujung dari mana? Dari hasil uji sondir tentunya ya. Nah, kemudian di sini ada FS. FS itu adalah tahanan gesek satuan juga dari hasil uji sondir. Nah, FB ini diuraikan lagi nih menjadi omega kali QCA. Nah, di mana
omeganya itu sendiri adalah koefisien korelasi, ya, yang nilainya bisa diambil dari tabel ini. Nah, ini kita lihat dari kondisi tanahnya nanti. Kalau pasir terkonsolidasi normal, maka W-nya ini atau omeganya ini sama dengan 1. Untuk pasir yang mengandung banyak kerikil, selanjutnya pasir dengan OCR 2-4, jadi omeganya diambil 0,67. Kerikil halus pasir dengan OCR sama dengan 6-10, itu diambil W-nya atau omeganya itu sama dengan 0,5. Nah, ini tentang omega ini ya. Ini juga cukup jelas. Kemudian selanjutnya di sini ada QCA. QCA ini adalah tahanan konus rata-rata. Jadi tahanan konus rata-rata ini adalah tahanan dari hasil uji sondir tadi ya. Yang nilainya QCA itu ini dia. Jadi QCA itu sama dengan setengah dari QC1 tambah QC2 ya. Ini, jadi nilai QCA ini sama dengan setengah kali QC1 tambah QC2, di mana QC1-nya itu adalah QC rata-rata pada zona 0,7D atau 4D di bawah dasar tiang. Nah, jadi diambil untuk QC1-nya 0,7D atau sampai 4D di bawah dasar tiang. Sedangkan QC2-nya itu QC rata-rata 8D di atas dasar tiang. Nanti ini dijumlahkan ya, QC1 tambah QC2 dibagi 2, itulah nilai dari QCA-nya. Jadi QCA yang hasil hitungan masukkan kemari. Baik. Kemudian di sini ada faktor KF, QF. KF ini adalah koefisien tak berdimensi yang nilainya 0,9 ya. Untuk tanah pasir atau tanah granuler, ini langsung kita masukkan nilainya 0,9 kemari. Sedangkan QF itu sendiri adalah tahanan gesek satuan sisi konus. Nah, jadi tahanan gesek ini tahanan gesek yang diambil dari grafik sondir nanti ya. Nah, baik, selanjutnya ada WP di sini. WP ini adalah berat dari tiang pancang itu sendiri ya. Nah, jadi untuk Q ultimate-nya supaya dapat dia nilai bersihnya, jadi berat tiang pancangnya ini dikurangi gitu ya, tidak termasuk dalam beban ultimate-nya di situ. Baik, selanjutnya kita bahas yang ketiga adalah metode Meyerhof. Nah, di cara ini digunakan untuk menghitung kapasitas dukung tiang pada tanah pasir atau tanah granuler juga. Ini diambil dalam Pelenius tahun 1990 yang rumusnya adalah FB ya. FB ini adalah tahanan ujung. Tahanan ujung adalah omega 1 kali omega 2 kali QCA. Di mana omega 1-nya ini sama dengan D tambah 0,5 per 2D pangkat N. D ini adalah diameter dari tiang pancangnya ya. Nah, kemudian N ini adalah nilai eksponensial. Jadi nilai N-nya ini bisa diambil sama dengan 1 untuk pasir longgar, atau dengan QC lebih kecil dari 5 MPa. N-nya ini diambil sama dengan 2 untuk pasir dengan kepadatan sedang, dan N sama dengan 3 untuk pasir padat ya. Nah, itu untuk nilai N agar omeganya ini bisa dicari, omega 1-nya. Setelah diperoleh ini, kita cari omega 2. Jadi omega 2 ini sama dengan L per 10D. L ini adalah panjang tiang pancangnya ya. Panjang tiang pancang dibagi 10D dibagi 10 kali diameter tiang pancangnya. Atau dikenal dengan koefisien modifikasi untuk penetrasi tiang dalam lapisan pasir. Nah, ini kalau L-nya lebih kecil dari 10D ya. Jadi omega 2 ini diambil nilainya L sama dengan L per 10D kalau L-nya lebih kecil dari 10D. Tapi kalau L-nya, panjang tiangnya lebih besar dari 10 kali diameternya, maka nilai W2-nya ini, omega 2-nya ini diambil nilainya sama dengan 1 ya. Nah, itu dia. Baik. Selanjutnya di sini ada QCA ya. QCA adalah nilai rata-rata pada zona, ini nilai dari hasil uji sondir. Nilai rata-rata pada zona 1D di bawah ujung tiang dan 4D di atasnya. Nah, jadi 1D di bawah ujung tiang, 4D di atas tiang. Kalau tadi di metode sebelumnya 4D di bawah tiang, 8D di
atas ujung tiang kan. Nah, jadi ini untuk masing-masing metode berbeda cara mengambil nilai QC dari hasil uji sondirnya. Nah, tadi kita bahas tahanan ujung ya dari Meyerhof tadi. Sekarang kita lihat tahanan gesek. Tahanan gesek itu sendiri Fs sama dengan Kf kali Qf. Nah, untuk tiang pancang tahanan gesek satuan itu diambil dari salah satu yang berikut ini ya. Jadi Fs itu diambil sama dengan Kf kali Qf dengan Kf-nya sama dengan 1. Ini kalau diperoleh dari langsung uji sondirnya di lapangan. Jadi dari grafik sondirnya langsung diambil ya. Nah, tetapi kalau misalnya pengujian sondirnya tidak diambil untuk tahanan geseknya, nah, maka nilai Fs-nya ini bisa diambil dari tahanan ujung ya, dari nilai QC-nya. Nah, jadi Fs sama dengan Kc kali QC, di mana Kc-nya adalah 0,005. Nah, jadi perlu diketahui dalam pengujian sondir itu kadang kan ada dua tipe ya. Ada yang pakai konus, kemudian ada yang bikonus ya. Jadi kalau bikonus itu dipakai kedua sisinya. Kalau konus itu berarti hanya diukur dari nilai QC-nya saja. Sedangkan bikonus itu dua, ada tahanan ujung dan tahanan kulitnya. Nah, seandainya dalam pengujian sondir itu tidak diukur tahanan gesek kulitnya tadi, maka Fs-nya ini bisa diambil dari Kc kali QC, di mana Kc 0,05. Jadi dari hasil QC-nya diambil ya. Oke. Kemudian untuk tiang bor ya, untuk bor pile, ini Meyerhof menyarankan nilai ini direduksi lagi dengan faktor reduksi sama dengan 70% dan 50% dalam menghitung nilai Fs-nya atau nilai tahanan geseknya. Jadi kalau untuk tiang bor, ini dikali aja 0,7 ya atau 70%. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui tahanan ujungnya, Fw-nya, dan Fs-nya, ini kan bisa dihitung apa kapasitas dukung ultimate ya, atau daya dukung ultimate-nya dengan rumus QU sama dengan ABFB tambah ASMS kurang WP ya. FB tadi adalah nilai ini, Fs-nya tadi adalah nilai dari ini tadi, sedangkan AB tadi apa? Ini adalah luas dari ujung tiang, sedangkan AS-nya tadi adalah luas dari selimut tiang, dan ini berat tiang pancangnya. Nah, ini metode Meyerhof. Baik, selanjutnya kita bahas tentang tanah kohesif ya. Tadi tanah granuler. Tanah kohesif ini adalah tanah liat ya, atau tanah lempung. Di sini ada metode Bageman. Nah, jadi untuk kapasitas ultimate tiang pancang pada tanah kohesif ini rumusnya adalah QU sama dengan AB kali QC tambah AS kali QM. Jadi secara umum rumusnya sebenarnya sama ya, baik dia melalui teoritis dari hasil uji lab misalnya, atau dari hasil uji lapangan misalnya pakai uji sondir dan SPT ya. Itu rumus umumnya ini sama sebenarnya. Jadi ini merupakan tahanan ujung dan ini merupakan tahanan kulit gitu ya. Nah, baik, ini kita lanjutkan. QU sama dengan AB kali QC tambah AS kali QM. AB ini tadi adalah luas dari ujung bawah tiang pancang ya. Sedangkan AS ini adalah luas selimut. Nah, tadi sudah kita jelaskan di atas, QC-nya adalah nilai dari tahanan ujung, sedangkan QM-nya adalah tahanan gesek dari hasil uji sondirnya. Di mana tahanan ujung untuk metode Bageman ini diambil pada QC rata-ratanya adalah 8D di atas dasar tiang sampai 4D di bawah dasar tiang pancang. Nah, ini juga sama seperti yang di atas tadi ini sudah kita jelaskan. Baik, nah selanjutnya untuk tiang dalam tanah kohesif, umumnya tahanan konus QC dihubungkan dengan kohesi tak terdrainase atau undrained cohesion atau CU ya. Nah, jadi ini ada hubungan, maksudnya hubungan CU itu dengan hasil dari uji sondir. Nah, jadi CU kohesi undrained tadi kali NK itu sama dengan QC gitu ya. Jadi nilai NK itu berkisar antara 10 sampai 30 tergantung dari sensitivitas, konservativitas, adesi antara bahan dan mata sondir. Nah, biasanya dalam hitungan nilai NK ini diambil 15 sampai 20 ya. Jadi boleh diambil rentangnya itu. Nah, kalau seandainya misalnya nilai QC nggak ada ya. Nah, jadi untuk seandainya nilai QC tidak ada, kita punya data CU misalnya, nah ini bisa juga didekati gitu ya. Jadi kalau mencari nilai QC-nya ya dari CU kali NK. CU-nya dari hasil uji laboratorium yang lain.
Nah, ini kalau mau dikorelasikan. Nah, kalau tidak berarti ini tetap aja langsung kita plot hasil dari uji lapangan, masukkan kemari nilainya. Selanjutnya kita lihat metode Deriwether dan Beringen ya. Jadi di sini juga sama, ada tahanan ujung, ada tahanan gesek. Untuk tahanan ujung pada pasir ya, pada pasir tahanan ujung sama dengan metode Schmidtmann dan Nottingham. Nah, jadi untuk metode Deriwether ini untuk kondisi tanah pasir itu sama seperti pada Schmidtmann dan Nottingham, bisa dilihat kembali nanti di atas. Kemudian untuk kondisi tanah lempung ya, nah, ini tahanan ujung satuan ditentukan dari analisis tegangan total seperti halnya pada teori kapasitas dukung kondisi dangkal. Jadi FB tahanan ujungnya untuk tanah lempung ini bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi FB sama dengan 5 kali CU. Nah, CU ini adalah kohesi andronet tadi. Karena kita tadi melalui dari uji sondir, maka CU itu bisa diolah dari sini. Jadi nilai CU-nya sama dengan QC. Jadi tahanan ujung dibagi NK. NK ini sendiri koefisien tak berdimensi, nilainya antara 15 sampai 20. Biasanya diambil 20. Nah, jadi nilai CU diperoleh, maka FB juga diperoleh. Selanjutnya ada tahanan gesek ya. Untuk tahanan gesek ini pada pasir, maka tahanan geseknya itu dipilih ya. Yang terkecil pada sisi konusnya QC dan QC per 30. Nah, ini diambil nilai yang terkecil dari sisi konusnya QC atau QC per 300. Nah, sedangkan untuk tanah lempung, maka tahanan gesek satuan ditentukan dari nilai kohesi tak drenase, di mana CU-nya sama dengan QC per 20 atau 0,05 QC. Nah, sehingga FS ya, gesekannya itu bisa dihitung sama dengan alfa kali CU. Ini kita substitusi kembali menjadi 0,05 kali alfa kali QC. Nah, QC-nya ini tadi adalah hasil dari pengujian sondir di lapangan. Kemudian alfanya ini adalah faktor adhesi ya, yang diambil nilainya 1 untuk lempung terkonsolidasi normal dan 0,5 untuk lempung terkonsolidasi berlebihan. Nah, jadi ada tahanan ujung, ada tahanan gesek. Nah, nanti juga kita hitung daya dukung ultimate-nya dengan rumus ini ya. Jadi QE sama dengan AB kali FB tambah AS kali FS. FB ini masukkan kemari, FS yang ini kita masukkan kemari. Ini tadi adalah luas ujung tiang dan ini adalah luas selimut. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang faktor keamanan ya dari hasil uji sondir. Itu biasanya faktor keamanannya itu diambil 2,5 sampai 3 ya, untuk merubah dari nilai Q ultimate menjadi Q izin ya kan. Itu ada dukung izin. Kemudian nilai QA tersebut kemudian dicek terhadap kekuatan bahan tiang. Nah, ini tetap dicek tentang kekuatan bahan tiang. Selanjutnya jika setelah dikalikan ya dengan jumlah tiang, kapasitas izin yang diperoleh lebih kecil dari beban total, maka kedalaman tiang harus ditambah untuk menaikkan gesek dinding dan tahanan ujungnya. Dengan tahanan mempertimbangkan pula kekuatan bahan tiang. Jadi kita setel, kalau tidak memenuhi ya dipanjangkan tiangnya. Cara lain adalah dengan memperbesar ujung tiang ya. Ya, kita taruh belnya di bawah. Jadi ujung tiang itu diperbesar. Akan tetapi tiang pancang dengan pembesaran ujung akan memperkecil tahanan gesek dindingnya. Jika tiang diperbesar pada ujungnya untuk mencapai tahanan ujung yang optimal, maka tiang harus dipancang cukup dalam ke dalam lapisan pendukung yang dipilih berdasarkan nilai tahanan kerucutnya. Nah, ini keterangan lebih lanjut tentang apabila kita menghitung daya dukung dari hasil uji sondir itu ya, dan tindakan apa yang kita ambil ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang daya dukung dari hasil uji SPT, Standard Penetration Test. Jadi dari hasil uji sondir tadi banyak teori yang membahas ya, yang mengusulkan tentang bagaimana menghitung daya dukungnya. Nah, sekarang kita bahas tentang uji SPT. SPT ini tidak banyak teorinya ya. Yang pertama kita bahas ada teori dari Meyerhof juga. Untuk tahanan ujung, ini rumusnya adalah QB sama dengan AB kali 38N kali LB per D harus lebih kecil nilainya dari 380N kali AB. Jadi ini nilai batasnya atau nilai maksimumnya nggak boleh dilampaui. Kalau hitungan ini nanti diperoleh lebih kecil dari ini, maka yang dipakai nilainya adalah ini. Tetapi kalau hasil ini ternyata lebih besar dari nilai maksimumnya, maka nggak boleh kita ambil ini, kita ambil nilai yang ini.
Nah, N rata-ratanya sama seperti tadi, diambil 8D di atas dasar tiang pancang sampai 4D di bawah tiang pancang. Sedangkan LB per D ini adalah nilainya bisa kurang dari L per D ya. LB per D ini adalah LB per D sama dengan L per D kalau dia tanahnya homogen. Tapi kalau tanahnya berlapis, nah, LB per D ini menyangkut dengan kedalaman kritis ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat pembahasan tentang tiang tunggal dulu, tentang kedalaman kritis. Nah, selanjutnya untuk tahanan ujung ya, dengan memperhatikan faktor kedalaman. Jadi kalau faktor kedalaman dipertimbangkan, ini nilai tahanan ujungnya bisa dihitung dengan rumus ini. FB sama dengan 0,4 N60 kali L per D kali sigma R ini ya, lebih kecil dari 4 kali N60 sigma R. Jadi nilai maksimum L per D-nya ini lebih besar dari 10. Ini kedalaman kritisnya lebih besar dari 10. Nah, jadi pada L per D sama dengan 10 ini mencapai nilai kritis ya. Nah, jadi untuk L per D lebih besar dari 10 itu nilainya sudah. Nah, kemudian selanjutnya untuk tadi ini untuk pasir dan kerikil ya. Selanjutnya untuk tiang pancang dalam tanah landau tidak plastis. Nah, itu FV dari dukung ujung tiang tadi ya. FV ini tadi adalah apa namanya? Ya, dari dukung ujung tiang ya, udah betul guys. Ujung tiang FB sama dengan 0,4 kali N60 per L per D kali sigma R harus lebih kecil nilainya dari 3 kali N60 sigma R. Ini juga merupakan nilai maksimumnya ya. Nah, jadi nilai maksimum L per D-nya ini lebih besar dari 7,5. Kalau pada pasir dan kerikil tadi, L per D-nya itu di kedalaman L per D-nya lebih besar dari 10. L ini adalah panjang tiang pancang, D-nya adalah diameter ya. Untuk perhitungan FB, nilai NSPT diambil sekitar 1D di atas dasar tiang dan 2D di bawah ujung tiangnya. Jadi untuk tahanan ujung tadi, ya, untuk kasus dari data SPT tidak banyak ya rentang yang diambil. Kalau tadi sampai 8D. Nah, untuk kasus untuk memperhatikan tadi faktor dari kedalaman ini, jadi syaratnya seperti ini. Baik, selanjutnya untuk tahanan gesek. Nah, tahanan gesek itu bisa dihitung dengan rumus Fs sama dengan 1/50 kali sigma R kali N60. Ini untuk tiang perpindahan besar ya. Jadi tiang pancang itu kan ada dua jenis ya. Ada tiang pancang dengan perpindahan besar, ada tiang pancang perpindahan kecil. Nah, untuk perpindahan kecil, Fs-nya sama dengan 1/100 kali sigma R kali N60. Jadi untuk tiang pancang yang meruncing lebih dari 1%, maka Fs-nya itu dapat dikalikan 1,5. Jadi tiang pancang umumnya lurus ya, tapi ada tiang pancang yang meruncing ke bawah. Nah, kalau kasusnya tiang pancang meruncing ke bawah, maka nilai Fs ini itu bisa diperbesar nilainya dengan mengalikan dengan faktor 1,5. Jadi sama seperti sebelumnya, FB ini adalah tahanan ujung satuan, Fs ini adalah tahanan gesek satuan, sigma R ini adalah tegang referensi yang nilainya 100 kN per meter kuadrat. Nah, jadi sigma R ini diganti nilainya dengan 100 ya, tinggal dimasukkan aja ke dalam perhitungan. Kemudian ada N60, ini adalah nilai NSPT yang dikoreksi terhadap pengaruh dari prosedur lapangan saja. Sedangkan N60 aksen, jadi ini ada mengandung nilai aksen tadi. Ini adalah NSPT yang dikoreksi terhadap pengaruh proses lapangan dan tekanan overburden. Nah, kemudian L kedalaman penetrasi tiang, D-nya adalah diameter tiang. Selanjutnya daya dukung ultimate-nya sama dengan rumus tadi, QU sama dengan AB kali FB tambah AS kali FS. Ini nanti FB-nya plot kemari, Fs-nya diplot kemari sehingga daya dukung ujung tiangnya dari teori Meyerhof ini bisa diperoleh. Terakhir adalah metode Briut et al. Ini hasil uji SPT. Baik, selanjutnya metode Briut et al. Ya, Briut dan kawan-kawan. Ini juga berkaitan dengan hasil dari uji SPT tadi. Jadi metode Briut ini juga menghitung tahanan ujung dan tahanan gesek. Untuk tahanan ujungnya sama dengan FB sama dengan 19,7 sigma R kali N60 aksen pangkat 0,36 ya. Sedangkan tahanan geseknya Fs sama dengan 0,224 sigma R N60 pangkat 0,29. Jadi setelah diperoleh nilai dari tahanan ujung dan tahanan gesek ini,
Selanjutnya kita hitung kapasitas ultimate atau daya dukung ultimate tiang panjangnya. QU sama dengan AB FB tambah AS FS ya. FB masuk kemari, FS nya masuk kemari. Ya, keterangannya sama seperti tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.